Video kampanye Jaguar yang teranyar bikin heboh. Di video itu nggak ada mobil satupun. Yang ada malah seorang model berpakaian aneh. Sang model ngecat tembok, mukul dinding, lalu duduk di gurun berwarna merah muda. Nggak ada lagi logo kucing lompat. Gantinya, sebuah desain baru yang dingin dan datar. Lalu ada slogan, "Copy Nothing." Nggak jelas konteksnya apa. Keruan aja video itu diolok-olok di media sosial. Banyak yang bingung dan menyindir. Sebagian lainnya bertanya-tanya, ini iklan mobil atau seni eksperimental? Kalau Anda mau tahu dan ikut komentar, silakan cari aja ya dan lihat sendiri videonya. Jaguar emang sedang rebranding. Lewat program Reimagine, Jaguar sedang bersiap-siap berubah sepenuhnya menjadi merek mobil listrik. Mereka nggak lagi memproduksi mobil bensin dan diesel. Kemudian mereka memangkas jaringan dealer serta memfokuskan diri ke pasar premium. Semua perubahan tersebut tercermin dari mobil konsep tipe 00 yang dirilis akhir 2024 lalu. Bagi kita ada satu hal yang menarik nih yang layak untuk direnungkan. Ketika sebuah merek legendaris mengubah dirinya secara total, apa yang akan terjadi? Yuk kita cari tahu. Kesan kebanyakan orang tentang Jaguar adalah simbol kemewahan dan prestis. Mereka yang punya Jaguar biasanya dianggap orang super kaya. Citra seperti itu begitu kuat melekat. Sayangnya ini sangat ironis dengan performa bisnisnya. Sebab bisnis Jaguar seringkali goyah. Hingga tahun 2008 Jaguar dibeli Tata Motors. Sejak itu berbagai cara dilakukan supaya Jaguar mampu bersaing dengan merek-merek besar seperti BMW, Audi, dan juga Mercedes-Benz. Termasuk dengan cara menggelontorkan investasi baru. Tapi dari berbagai arah berdatangan tantangan dan tantangan. Dunia otomotif yang semakin berkembang dan berubah melemahkan kekuatan brand Jaguar sebagai pembuat sedan dan mobil sport. Begitu juga dengan selera pasar yang bergerak cepat. Kondisi tersebut membuat Jaguar kesulitan menjaga keseimbangan antara citra eksklusif dengan tuntutan bisnis. Pada tahun 2017 sampai 2018 sebenarnya Jaguar sempat meraih sukses. Waktu itu penjualan produknya naik tajam. Mereka sukses menjual model SUV seperti E-Pace dan mobil listrik I-Pace yang banyak memperoleh pujian. Hanya saja sejak itu penjualan Jaguar terus menurun sampai terjual hanya 64.000 unit saja pada tahun 2023. Menurunnya penjualan mereka ditekan oleh banyak faktor. Di antaranya karena bergesernya minat konsumen karena SUV yang lebih praktis dan serbaguna. Padahal Jaguar belum siap sepenuhnya untuk menggarap segmen tersebut. Faktor lainnya adalah strategi memperbanyak produksi yang diterapkan pemilik sebelumnya. Strategi itu dianggap justru mereduksi kekuatan utama Jaguar sebagai merek yang eksklusif dan berkelas. Eksklusivitasnya malah jadi melemah kan? Jaguar adalah merek yang dikenal berkarakter kuat. Sepanjang beberapa dekade mulai tahun 1930-an sampai tahun 1960-an, Jaguar identik dengan mobil-mobil ikonik. Dan bukan hanya sekedar cantik, tapi juga teknologinya sudah sangat maju pada zamannya. Salah satu produk yang melegenda adalah E-Type. Model ini langsung menggemparkan dunia setelah diperkenalkan pertama kali pada Geneva Auto Show pada tahun 1961. Enzo Ferrari bahkan sampai menyebut E-Type sebagai mobil terindah yang pernah dibuat. Pada zamannya tampilan Jaguar emang berbeda, elegan, bertenaga, dan sangat khas. Identitas itu begitu kuat melekat sehingga Jaguar dihormati. Sayangnya identitas tersebut sekarang hilang. Orang-orang justru melihat Jaguar sedang mencari jati dirinya kembali. Dari tahun 2010 sampai 2020 Jaguar dipimpin oleh Ralph Specht. Di masa-masa itulah Jaguar mencoba mengejar ketertinggalannya dari BMW dan Mercedes-Benz. Mereka berupaya dengan cara memperluas lini produk, maka diluncurkanlah kemudian sedan XE dan XF serta SUV F-Pace. Malangnya, usaha itu terhambat oleh keterbatasan skala produksi. Begitu terbatasnya kemampuan mereka sampai untuk memenuhi pilihan transmisi manual aja, mereka nggak bisa fleksibel. Di tahun 2013, mereka sempat merilis F-Type dengan tetap mengutamakan kecantikan desainnya. Tapi tetap saja mereka kesulitan mendongkrak penjualan. Lalu di tahun 2018, Jaguar masuk ke pasar mobil listrik dengan meluncurkan I-Pace. Model ini mendapatkan banyak pujian, namun setelah itu mereka tidak merilis model-model baru. Padahal kondisi pasar terus berubah dan berbagai regulasi semakin ketat. Nah, di dalam situasi seperti itulah maka Jaguar membutuhkan lebih dari sekedar penyesuaian. Mereka memerlukan perubahan arah yang benar-benar mendasar. Akhirnya Jaguar mengambil langkah besar.
Mereka melangkah di tengah tekanan regulasi untuk menghentikan penjualan mobil berbahan bakar fosil, juga cepatnya pertumbuhan pesaing di pasar kendaraan listrik seperti Tesla dan Porsche, serta berubahnya perilaku konsumen yang kini semakin peduli terhadap isu lingkungan. Pada Februari 2021, mereka meluncurkan Reimagine. Ini adalah rencana ambisius yang mentargetkan perubahan Jaguar menjadi mobil listrik sepenuhnya pada 2025. Mereka mengenalkan 3 model mobil listrik yang dibangun di atas platform Panthera. Yang pertama, Grand Tourer 4 pintu, disusul SUV performa tinggi serta mobil sport. Semuanya menyasar segmen atas. Untuk mendorong suksesnya transformasi, mereka melontarkan investasi 15 miliar pound, termasuk untuk memodernisasi pabrik Halewood di Inggris. Lalu mereka merampingkan jaringan dealer dari 80 menjadi 20 unit. Tujuannya supaya lebih selaras dengan citra brand mewah yang sedang dibangun. Ternyata rencana sebesar itu tidak mudah dilaksanakan. Peluncuran model baru molor, sehingga para pemangku kepentingan frustasi. Managing Director Rowden Glover bahkan mengaku sangat melelahkan ketika harus menunggu kepastian peluncuran model baru. Mereka juga harus menyesuaikan beberapa bagian rencana awal, sebab kondisi pasar dan ekonomi global terus bergerak. Salah satu penyesuaian yang harus dilakukan adalah memperpanjang produksi F-Pace sampai tahun 2025, supaya pemasukan tetap terjaga selama berlangsung proses transisi. Setelah itu Jaguar membuat kejutan. Pada November 2024, mereka merombak total identitas brandnya. Logo, tipografi, sampai filosofi kreatif dibuat dengan semangat baru yang mereka sebut Copy Nothing. Mereka juga meluncurkan video kampanye video yang tidak biasa. Sebab di video itu tidak ada satupun visual mobil. Sebagai gantinya, tampillah seorang model dengan busana unik. Dia mengecat tembok, duduk di gurun merah muda sambil diselingi frasa seperti create exuberant dan juga did it ordinary. Reaksi keras langsung bermunculan di media sosial. Banyak yang pertanyakan kenapa Jaguar meluncurkan kampanye mobil tanpa mobil. Jadi meskipun viral, video tersebut menuai banyak sindiran. Elon Musk menyentil dengan pertanyaan singkat, "Do you sell cars?" Lalu Stephen Colbert menambahkan, "Mana mobilnya? Jaguar sekarang jual ketamin." Kampanye tersebut juga memicu perdebatan, bukan hanya soal estetikanya ya, tapi lebih pada soal arah merek secara keseluruhan. Orang-orang tidak hanya mengkritik isi videonya aja. Banyak tokoh publik, terutama dari kalangan konservatif, menilai Jaguar telah meninggalkan akar tradisinya. Kampanye ini dianggap terlalu sibuk mencitrakan gaya hidup abstrak dan terlalu mendorong pesan yang dipandang progresif. Akibatnya, Jaguar kehilangan esensi sebagai pembuat mobil mewah yang elegan dan berkarakter. Perdebatan masih terus bergulir di media sosial. Satu pihak melihat langkah Jaguar sebagai keberanian yang menyegarkan. Pihak lain menganggap langkah itu sebagai bentuk krisis identitas. Sesungguhnya langkah Jaguar tidak hanya mengundang perhatian, melainkan juga mempertaruhkan persepsi lama Jaguar yang selama ini jadi kekuatan utamanya. Rebranding memang bisa menjadi langkah untuk menyegarkan sebuah merek. Hanya saja kalau itu tidak cermat dilakukannya, merek itu juga akan kehilangan arah. Rebranding Jaguar sebenarnya justru menciptakan jarak. Publik mempertanyakan kampanye iklan yang tidak menampilkan mobil sama sekali. Juga dihapusnya logo ikonik kucing melompat. Sedangkan identitas baru yang ditampilkan terasa dingin dan jauh. Nggak membangkitkan rasa bangga seperti dulu. Menurut Sue Benson dari The Behaviors Agency, pendekatan ini terasa membingungkan dan kehilangan daya tarik emosionalnya. Jaguar seolah memutus hubungan dengan masa lalunya tanpa memberikan pegangan yang jelas untuk masa depannya. Jaguar memilih gaya yang sangat abstrak dan filosofis. Ini terjadi ketika publik sedang sensitif terhadap kampanye yang dianggap terlalu simbolis atau terlalu woke. Banyak konsumen sedang mencari arah dan koneksi yang lebih jelas dengan sejarah merek yang sudah mereka kenal. Tapi Jaguar malah seperti sedang menghapus jati dirinya. Geber Seirer dari Saffron Brand Consultants menyamakan langkah Jaguar itu seperti kalau Rolls-Royce membuang patung Spirit of Ecstasy. Di tengah persaingan ketat dari mobil-mobil listrik, selayaknya Jaguar menonjolkan keunikan dan karakter lamanya. Bukan meninggalkannya begitu aja. Masalah Jaguar bukan hanya soal desain atau tampilan, melainkan juga soal relevansi. Jaguar tidak memanfaatkan modal kuatnya, yaitu reputasinya sebagai mobil mewah asal Inggris serta sejarah desainnya yang khas. Padahal seperti Porsche misalnya, meskipun sudah menjadi mobil listrik, tetap menjaga jiwa sportnya. Sedangkan Jaguar lebih memilih gaya yang bersih dan minimalis. Tapi rasanya hampa. Kita jadi ingat bahwa ketika pasar sudah dijejali banyak pilihan, maka yang paling dibutuhkan sebuah merek adalah karakter yang jelas dan mudah dikenali. Jadi bukan sekedar tampil beda, melainkan punya makna yang terasa banget.
Selain itu, mobil listrik sekarang ditantang membangun kembali hubungan emosional dengan orang-orang. Dulu banyak orang jatuh cinta pada sebuah mobil karena suara mesinnya, sensasi berkendaranya, dan interaksinya dengan mekanik. Semua itu sudah hilang. Pasar dijejali dengan bentuk yang nyaris serupa. Maka dari itu desain dan karakter menjadi penting karena bisa membangkitkan perbedaan rasa. Sebenarnya Jaguar punya peluang untuk berbeda. Sayangnya peluang itu dilewatkan karena pendekatan visualnya terlalu jauh dari produknya. Pesanan juga tidak membumi. Sebuah nostalgia memang punya kekuatan, tapi kekuatan itu tidak cukup bisa diandalkan kalau tidak dibawa maju ke masa depan. Ada yang menarik dari perdebatan rebranding Jaguar. Sebagian pihak meyakini bahwa kontroversi yang kemudian muncul sebenarnya bukan kebetulan. Kontroversi itu memang sengaja dirancang untuk menarik perhatian publik. Di tengah situasi yang semakin kompetitif, kata kuncinya bukan hanya bisa tampil dengan sempurna. Bisa jadi yang lebih efektif adalah tampil berbeda. Meskipun kemudian membingungkan atau memicu perdebatan. Jaguar memang memilih jalur yang tidak biasa. Langkahnya memancing reaksi. Berhasil membuat orang-orang membicarakan Jaguar di saat Jaguar nyaris tenggelam. Ini mungkin bukan pendekatan yang nyaman, tapi dengan kondisi saat ini bisa jadi langkah itulah yang paling dibutuhkan oleh Jaguar. Reaksi publik terhadap rebranding sebetulnya merupakan ujian awal. Ujian berikutnya adalah pembuktian produknya. Oleh karena itu, Jaguar meluncurkan tipe 00. Ini mobil listrik konsep yang diperkenalkan di Miami pada Desember 2024. Penampilan tipe 00 terbilang berani. Desainnya nggak biasa, warnanya mencolok, nggak ada kaca belakang, dan banyak detail unik. Misalnya, kamera tersembunyi serta logo yang diukir di lempengan kuningan. Tenaganya menggunakan platform listrik baru. Tipe 00 diklaim mampu menempuh jarak sampai 478 mil. Pengisian baterainya hanya 15 menit untuk jarak 200 mil. Produk jadi tipe 00 direncanakan hadir pada akhir 2025. Disusul kemudian 3 model lainnya pada 2026. Tipe 00 akan memakai platform lama dari proyek Jaguar XJ dan Land Rover listrik yang sempat dibatalkan. Ukurannya besar dan dianggap kurang cocok untuk pasar Eropa. Tapi itulah hasil kompromi antara visi dengan kenyataan. Mereka memilih untuk tetap melangkah. Dalam segala keterbatasan, Jaguar mencoba menunjukkan keseriusannya untuk berubah. Dengan demikian, pertanyaannya, apakah keberanian mereka cukup untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar? Sekaligus membuktikan bahwa Jaguar masih layak bersaing di era mobil listrik premium. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Jaguar. Ini bukan hanya soal mobil, melainkan soal bagaimana sebuah brand bisa bertahan, berubah, dan tetap relevan di tengah dunia yang juga terus berubah. Pertama, perubahan merek harus tetap berpijak pada warisannya. Sebab setiap merek punya sejarah, citra, dan nilai yang sudah tertanam di benak publik. Orang-orang mengenal Jaguar sebagai mobil mewah asal Inggris dengan desain elegan, performa tinggi, dan gaya yang khas. Semua kekuatan itu seharusnya dimanfaatkan dan diperkuat ketika melakukan rebranding, bukan malah diabaikan. Kalau simbol, gaya, dan pesan lama dibuang begitu aja, maka identitas visualnya hilang. Begitu juga koneksi emosionalnya yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Jadi, perubahan yang baik adalah perubahan yang tahu dari mana merek itu berasal. Yang kedua, pesan perubahan yang disampaikan harus jelas dan langsung terasa relevansinya. Slogan "Copy Nothing" mungkin terdengar keren, tapi tanpa konteks yang kuat, pesan tersebut nggak sampai. Kampanye yang penuh visual abstrak tanpa kehadiran produk utamanya bisa membuat orang bingung. Padahal di dalam komunikasi merek, kejelasan adalah segalanya. Orang ingin tahu apa yang ditawarkan, mengapa itu penting, dan mengapa mereka harus peduli. Tanpa jawaban yang meyakinkan, sehebat apapun strategi branding, hanya akan jadi tampilan tanpa isi. Yang ketiga, inovasi harus dibarengi hal-hal yang familiar. Bisa jadi perubahan drastis akan mencuri perhatian, tapi pelanggan lama bisa jadi merasa ditinggalkan. Jaguar mencoba tampil berbeda dengan desain dan simbol baru. Sayangnya penampilan barunya terlalu jauh dari bahasa visual yang selama ini dikenal. Di sini kita diingatkan bahwa inovasi bukan berarti meninggalkan yang lama. Sebaliknya, justru harus bisa membawa yang lama ke arah yang baru dengan cara yang tetap terasa familiar. Orang tidak hanya membeli sesuatu yang baru. Mereka juga ingin tetap merasakan sesuatu yang mereka kenal. Jadi perubahan yang berhasil bukanlah yang memutus masa lalu, melainkan perubahan yang bisa menjadikannya bagian dari masa depan.